Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik jamu bernama Wani Waras. Terlihat mereka baru saja meluncurkan sebuah produk baru bernama Abadinan Jaya, kalau disingkat Anjay, yang katanya bisa membuat semua orang selalu awet muda. Namun pabrik tersebut belum memiliki izin untuk memproduksi jamu dengan skala besar. Jaga. Siapa? Ini buat Bapak, ya? Ya, siap. Jaga ya. Ini buat Ibu Grace, ya? Jakarta. Iya. Salah satu kurir mengantarkan sampel jamu itu pada sebuah keluarga yang sangat mapan, juga pemilik dari pabrik tersebut bernama Pak Sadimin. Ia langsung mencoba jamunya berharap bisa menghilangkan seluruh kerutan yang ada di wajahnya agar si istri mudanya yang bernama Karina semakin kelepek-kelepek padanya. Liburan yuk. Honeymoon lagi. Bulan lalu kan sudah. Ya tapi kan ini beda. Siapa tahu nanti pas balik kita jadi bertiga. Tak lama kemudian, putri Pak Sadimin yang bernama Kenes pun datang bersama dengan suaminya yang bernama Rudi serta si anak, kita panggil saja Ujang, untuk pergi berlibur. Dan sebagai anak yang baik, ia tak lupa mampir mengunjungi si bapak yang sudah lama tidak pernah bertemu. Aris, gimana kabar Pak? Hei, pelan-pelan dong nak. Saat Karina mencoba menyapa mereka, entah kenapa Kenes terlihat sangat jutek kepadanya, di mana Kenes kesal bukan tanpa sebab, karena Karina sendiri memilih untuk menikahi si bapak dan menjadi ibu tirinya, yang padahal mereka berdua merupakan sahabat baik sejak mereka masih kecil. Aku udah masakin ayam goreng kesukaan kamu. Nat, udah janji sama mama apa nggak boleh makan gorengan kan abis batuk kan? Tampaknya alasan kedatangan mereka ke sana bukan hanya sekedar nepungan, melainkan mereka ingin membujuk si bapak agar tak jadi menjual pabriknya itu. Bahkan mereka sudah menyiapkan banyak proposal yang sangat menguntungkan supaya si bapak mau mempercayakan pabrik itu pada Rudi. Ya tapi Bapak kan suka duitnya kan? Buktinya apa? Pabriknya mau dijual, pabrik kita. Pabrik bapak bukan pabrik kita. Ujang pun menemui adik Kenes yang bernama Bambang, tidak pakai pamungkas, yang kerjanya hanya bermain saja sambil menikmati uang dari bapaknya. Namun meski begitu, ia selalu baik pada Ujang, apalagi semenjak Kenes dan Rudi selalu bertengkar. Yang penting kita berdua selalu solid, iya kan? Iya dong. Terlihat Pak Sadimin kembali muda setelah meminum jamunya. Ia merasa ada yang aneh pada tubuhnya, di mana seluruh uban di rambutnya mendadak hilang begitu saja. Bahkan perubahan itu membuat Karina terkejut sekaligus senang, karena suaminya yang kini mendadak berubah menjadi muda pun langsung terpesona kepadanya. Tunggu. Lihat. Ketika Kenes dan yang lainnya melihat penampilan si bapak, mereka sangat dibuat terkejut oleh penampilan sang bapak yang kini telah jauh lebih muda dari sebelumnya. Dan saat mereka mencoba memberikan proposal, siapa sangka si bapak yang awalnya berniat menjual pabrik tersebut tiba-tiba berubah pikiran dan akan melanjutkan bisnisnya itu. Akhirnya Bapak putuskan, Bapak nggak akan dijual Wani Waras. Loh, Pak Sadimin mengatakan bahwa jamu terbarunya itu pasti akan membuat pabrik itu menjadi terkenal, bahkan ke luar negeri sekalipun, karena selama ini tidak ada seorang pun yang berhasil menciptakan sebuah produk yang bisa membuat seseorang menjadi lebih muda. Ini akan mengubah semuanya. Jamu awet muda. Akibat perkataan si bapak, Kenes dan yang lain pun sempat bertengkar. Bahkan mereka juga mulai mengungkit permasalahan yang sudah mereka alami selama ini, termasuk permasalahan si bapak yang lebih memilih untuk berhubungan dengan Karina ketimbang ibu aslinya yang kini telah meninggal. ya jangan pernah lo bawa-bawa lagi ibu gue. Lupa lo, waktu itu gue ngegapin lo sama bapak lagi ngapain lupa? Lagi telanjang sama bapak di kamar ibu gue. Sudah cukup! Mendengar hal itu, Pak Sadimin pun sangat marah karena selama ini mereka hanya tahu menahu caranya meminta uang. Bahkan mereka tak pernah mempedulikan betapa susahnya si bapak dalam membangun pabrik itu hingga saat ini. Kalian pernah nggak menghargai jerih payah Bapak? Membangun Wani Waras dari nol. Kenes, kamu pernah nggak tanya ke Bapak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pernah nggak? Kamu juga? Pernah kamu bilang terima kasih ke Bapak? Matur suwun, Pak. Pernah? Nggak pernah sama sekali terucap dari mulut kamu. Tak lama kemudian, entah kenapa Pak Sadimin tiba-tiba kehilangan kesadarannya, di mana tubuhnya mulai menunjukkan adanya bolong-bolong aneh, hingga akhirnya ia pun terjatuh dan tak sadarkan diri.
saya. Mereka pun seketika panik karena mereka mengira bahwa Pak Sedemin terkena serangan jantung. Mereka mulai mencari pertolongan, tetapi tiba-tiba Apa sayang? ya, si bapak pun tiba-tiba kembali bangkit dan langsung menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Pak Sademin juga mencoba menyerang si supir, tetapi hal itu berhasil dihentikan oleh si Bambang. Kali ini Bambang lah yang dikejar oleh si bapak, dan di saat hampir saja tergigit, Bambang tak sengaja menekan busur mainannya sehingga kejadian itu pun membuat semua orang terkaget-kaget. Mereka tak menyangka bahwa baru saja kehilangan Pak Sedemin yang merupakan kepala keluarga. Bahkan Karina sendiri tak bisa menahan rasa sedihnya karena dirinya sangat mencintainya. Rudi pun menyuruh si supir untuk segera memanggilkan polisi, karena jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka mereka semua bisa jadi tersangka atas kasus kematian si bapak ini. Terlihat para pembantu hendak menolong dan juga kebingungan melihat temannya sudah tergigit oleh si bapak. Si pembantu yang bernama kita panggil saja Siti pun hendak melaporkan ke Karina, namun tiba-tiba saja si teman bangun dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, Bambang merasa sangat bersalah karena tak menyangka telah membunuh bapaknya, yang ketika mereka sedang berduka atas kematian bapaknya, tiba-tiba mereka melihat salah satu pembantu yang sudah berubah menjadi zombie. Kenneth yang penasaran pun segera pergi melihatnya sehingga mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah untuk mencari mereka semua, yang padahal mereka sudah pergi lewat belakang. Namun tanpa diduga, mereka malah bertemu dengan si pembantu yang kini telah berubah menjadi zombie, sehingga mereka pun langsung melarikan diri saat itu juga. Merasa ada yang aneh ketika mereka dibuat kebingungan karena hilangnya si pembantu yang terlindas tadi, di mana zombie itu tiba-tiba saja muncul dan scene pun berpindah dengan memperlihatkan sebuah desa yang cukup jauh dari perkotaan yang sedang mengadakan acara hajatan untuk seorang anak kecil yang baru saja disunat. Dan kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Rahman, seorang polisi yang sedang mencoba membujuk pacarnya bernama Ningsih yang sedang bete gara-gara si Rahman selalu sibuk dengan pekerjaannya. Awalnya Rahman berencana untuk melamar Ningsih tepat di hari itu, tetapi tanpa ia sadari tiba-tiba saja telepon berdering begitu saja. Hal itu pun membuat Rahman harus mencari waktu lain untuk melamar sang pacar. Siap, Dan. Mohon izin, Niki mau mampir sekedap. Duluan. Ayo. Mas piket, sore Mas balik lagi. Senyum. Nah, ya. Hati-hati ya. Sore lo ya. Dengan menggunakan motornya, Rahman pun bergegas pergi menuju kantornya. Namun tak lama kemudian, entah kenapa tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang dan langsung menabrak mobil yang terparkir di sana.
Hal itu membuat para warga pun marah dan salah satu warga menghampiri mobil itu untuk dimintai kejelasan, yang ketika pintunya dibuka ternyata mobil itu berisi supir suruhan Rudy yang juga sudah menjadi zombie karena menelan darah si bapak yang di awal film tadi, sehingga si warga yang tidak tahu apa-apa pun langsung diserang saat itu juga. Kembali ke Karina dan kawan-kawan yang mencoba bersembunyi dari kejaran si zombie tukang kebun. Awalnya mereka berhasil mengelabui zombie itu, tetapi tanpa disadari zombie itu malah menoleh dan menemukan keberadaan mereka hingga akhirnya di saat yang bersamaan hujan tiba-tiba turun. Ketika zombie itu terkena air hujan, entah kenapa ia berhenti menyerang, sehingga tanpa bercocot-cocot mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tempat persembunyian yang aman. Rudy pun menghubungi Kenneth dan menyuruhnya untuk segera pergi ke rumah Pak Lurah. Namun karena si Bang adalah broken home, ia tak tahu di mana lokasi rumah Pak Lurah berada, yang mana hal itu membuat Kenneth menjadi kesal tak karuan. Gimana ini? Jadi gimana sekarang ini? Ya udah kita jalan dulu Ya jalan kemana Mbak? Ini anak gue, kita harus jemput anak gue. Singkat cerita, mereka pun berhasil sampai di rumah Pak Lurah, di mana mereka dibuat sangat terkejut. Tempat yang awalnya hajatan kini sudah dipenuhi oleh puluhan zombie. Bahkan si supir yang sudah berubah menjadi zombie pun berhasil menangkap si pembantu, hingga akhirnya ia pun dimakan oleh para zombie yang ada di sana. Sementara itu, ketika Kenneth dan Bang tiba di dekat rumah Pak Lurah, mereka juga melihat ada banyak sekali zombie, sehingga Kenneth langsung menghubungi Rudy, di mana Rudy mengatakan bahwa mereka kini sedang bersembunyi di dalam rumah Pak Lurah karena sepertinya para zombie itu hanya berada di luar rumah saja. Kamu di mana? Nggak kelihatan. Di rumah Pak Lurah, kamu di mana? Ini di depan rumahnya juga. Ini persis depan jalanan. Kamu di mana? Nggak kelihatan, Rudy. Yang tololnya adalah Kenneth malah membunyikan klakson berharap Rudy mengetahui keberadaannya, yang mana hal itu justru memancing para zombie yang ada di sekitarnya, sehingga Bang terpaksa membawa mobilnya pergi sebelum para zombie itu menyerang mereka. Jangan cepetan, Bang. Menyadari para zombie yang ada di luar sudah pergi, mereka pun pergi dari sana sebelum para zombie itu datang lagi. Tetapi tanpa mereka sadari, salah satu zombie yang tiada lain adalah si pembantu melihat keberadaan mereka, sehingga kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Rudy yang berhasil mengalahkan zombie si pembantu itu pun segera masuk dan menutup pintunya. Namun sayangnya serangan dari zombie tersebut membuat Rudy sempat tergigit, yang mana hal itu menandakan bahwa dirinya sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi. Rudy kemudian memberikan salam perpisahan pada anaknya alias Ujang. Ia juga meminta supaya ia tidak nakal lagi. Setelah Rudy hendak pergi, ia malah keburu menjadi zombie, sehingga mereka pun mulai diserang olehnya. Ya, si zombie Rudy pun tertancap oleh besi tajam, sehingga Karina mencoba memanfaatkan hal itu untuk keluar dari ruangan dan mengunci pintu supaya Rudy tak bisa menyerang mereka. Tetapi siapa sangka mereka malah bertemu dengan Ningsih yang ternyata juga sedang bersembunyi di dalam rumah tersebut. Di sisi lain, Bambang dan Kenneth yang sedang kabur dari kejaran zombie, mereka malah tidak fokus, yang mana hal itu membuat mobil mereka oleng dan langsung nyungsep ke dalam sawah. Sementara si supir truk yang panik melihat itu pun langsung pergi menghampiri mobilnya untuk menolongnya. Mas,
Mas gak apa-apa mas? Hah? Gak apa-apa ini. Ayo tak bawa tidur. No. Ya tak bawa aja ke puskesmas ayo. Gak usah. Gak apa-apa tak antar ya. Tampaknya orang-orang yang ada di atas truk masih belum sadar bahwa para zombie kini sedang menuju ke arah mereka, dan ketika para zombie itu berhasil memanjat ke atas truk, dan inilah yang terjadi. Si supir truk yang tidak tahu apa-apa pun malah mengampirinya, sehingga dirinya juga termakan zombie-zombie yang ada di sana. Bambang dan Kenes pun segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka berhasil sampai di kantor polisi terdekat, di mana mereka berdua mencoba menjelaskan pada polisi bahwa mereka sedang dikejar-kejar oleh banyak orang aneh. Namun belegugnya adalah mereka tidak mengatakan bahwa orang-orang itu telah terinfeksi oleh wabah zombie. Itu harus periksa di luar, itu kerusuhan Pak. Banyak kita periksa. Orangnya banyak Pak. Si kepala polisi yang mengira bahwa ada kerusuhan pun mengajak beberapa anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara Rahman disuruh untuk tetap berada di kantor sambil menjaga Bambang dan Kenes yang sedang ketakutan. Terus gak usah aku yang Caca. Setelah para polisi tiba di lokasi kejadian, mereka pun menyadari bahwa orang-orang yang ada di sana sepertinya sudah bukan manusia lagi, sehingga para zombie itu mulai berlari ke arah mereka. Para polisi itu pun tak bisa berbuat apa-apa sehingga di sisi lain, ketika Rahman sedang menelpon Ningsih untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di desa, tiba-tiba saja si kepala polisi datang dan menyuruh Rahman untuk segera menutup pintunya agar para zombie tak bisa masuk ke dalam kantor. Rahman yang kebingungan pun berusaha menolong si kepala polisi yang sedang terluka, namun siapa sangka si kepala polisi itu tiba-tiba saja berubah menjadi zombie, sehingga Bambang yang melihat itu pun langsung mengambil pistol milik Rahman dan langsung menembak zombie tersebut. Rahman yang tidak tahu menau pun langsung memarahi Bambang karena telah menembak si kepala polisi. Meski begitu, si zombie ini ternyata masih belum meninggal hingga terjadilah kekacauan di antara mereka. Bambang kemudian meminta Rahman untuk memanggil bantuan dari markas besar, berharap bisa ada yang membantu mengatasi wabah zombie ini. Namun karena mereka tak bisa mengatakan tentang wabah itu, Rahman pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa di desa sedang terjadi kerusuhan antar warga. Dari Polsekta Wanirejo hendak melaporkan kerusuhan antar warga. Selagi menunggu bantuan, Kenes pun mencoba menelepon suaminya untuk mencari tahu apakah mereka baik-baik saja, tetapi tak kunjung diangkat. Setelah menunggu cukup lama, Karina akhirnya menelepon balik sambil mengatakan bahwa ia dan Ujang kini sedang bersembunyi di salah satu rumah warga. Lo di mana, Kar? Gue lagi di rumah warga deket Palura situ. Saat Kenes bertanya gimana kabar Rudi, Karina yang tidak tahu apapun terpaksa mengatakan bahwa Rudi kini sudah berubah menjadi zombie, yang mana hal itu membuat Kenes tak bisa menahan air matanya sambil mencoba menghibur Ujang alias anaknya. Oke, Ma. Oke, I love you. I'll see you soon. Rehan bakal baik-baik aja. Bambang meminta Karina untuk tetap bersembunyi di sana sambil menunggu bantuan tiba, tetapi sayangnya suara dari si zombie kepala polisi membuat para zombie mulai berdatangan ke arah kantor, hingga mereka pun berusaha menahan pintunya agar para zombie itu tak masuk ke dalam. Di saat yang bersamaan, Rahman mendengar kabar polisi lain melalui HT. Para polisi yang dikirimkan untuk membantu mereka ternyata terkepung oleh para zombie itu. Bahkan jumlah zombie yang awalnya hanya berjumlah puluhan saja, kini berubah menjadi tak terhitung. Saking banyaknya jumlah zombie, mereka terpaksa harus naik ke atap kantor sebelum para zombie itu berhasil menjebol pintunya. Disinilah kita bisa melihat pemandangan betapa mengerikannya wabah virus zombie yang kini telah menyebar ke seluruh desa.
Kenneth pun kembali menelpon Karina sambil mengatakan bahwa bantuan yang dikirimkan dari kantor pusat baru saja diserang oleh kawanan zombie, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka tak tahu harus sampai kapan bertahan melihat para zombie yang ada di luar bertambah seiring berjalannya waktu. Yang harusnya nyelamatin kita nggak nyampe sini. Nggak ada yang selamat satupun. Kenneth dan Karina pun sempat nostalgia dengan masa lalu mereka yang sebelum baterai HP-nya habis. Kenneth mengatakan jika nanti ia gagal menyelamatkan diri dari wabah zombie ini, ia meminta Karina agar menjaga Ujang dan membawanya pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Kalau gue sama Bambang sampai kenapa-napa, lo harus usahain bawa Rehan pergi jauh dari sini. Iya, janji. Singkat cerita, sore pun tiba. Di sana mereka mendengar suara azan asari yang membuat para zombie mulai berlarian menuju ke arah suara tersebut, sehingga Rahman sempat mengira bahwa para zombie itu sepertinya hendak sholat, yang padahal para zombie itu hanya tertarik dengan suaranya saja. Lah itu masih mau sholat? Bukan itu, Mas. Mereka itu cuma tertarik sama suaranya aja. Rahman yang ingat bahwa masih ada petasan bekas razia pun mencoba menyalakannya untuk memastikan bahwa zombie itu tertarik pada suara. Malam harinya, Rahman mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik para polisi tadi dengan memancing para zombie menggunakan petasan yang ada di sana. Namun sebelum berangkat, Rahman sempat menelpon Ningsih dan mengatakan bahwa dirinya berencana pergi ke tempat Ningsih berada untuk menyelamatkannya. Mas Rahman sih hati-hati ya. Motor sonde. Aksi pun dimulai dengan menyalakan petasan yang mereka punya, namun sayangnya petasan itu tidak meluncur keluar dan malah meledak di tempat, yang mana hal itu membuat para zombie semakin ricuh dan mendobrak-dobrak pintunya. Percobaan kedua mereka pun akhirnya berhasil memancing para zombie itu berlarian. Setelah para zombie itu mulai berkurang, mereka keluar untuk segera mengambil motornya. Belegugnya adalah ketika salah satu zombie menghampiri mereka, Rahman malah menembaknya, sehingga suara tembakan tadi memancing para zombie berdatangan sehingga ya, mereka pun pada akhirnya terperangkap di tengah-tengah kerumunan para zombie. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba hujan mulai turun, yang mana hal itu membuat para zombie mendadak terdiam, sehingga Rahman dan kawan-kawan pun mencoba memanfaatkan kejadian itu untuk kabur dari para zombie tersebut. Di waktu yang sama, Karina dan Ningsih yang melihat para zombie di luar sana terdiam gara-gara air hujan pun mencoba pergi dari sana dengan menggunakan sepeda motor. Tetapi siapa sangka ternyata zombie Rudy berhasil keluar dari ruangan, hingga mereka pun langsung tancap gas dan pergi saat itu juga. Tak lama kemudian hujan kembali reda, sehingga para zombie yang awalnya terdiam kini mulai mengepung ke arah mereka lagi. Namun kali ini Kenneth berhasil kabur dari kepungan zombie hingga ia pun masuk ke dalam truk, sementara Rahman dan Bambang terpaksa harus kembali ke kantor polisi meninggalkan Kenneth yang sendirian. Ketika Ningsih dan yang lain tiba di depan truk, Kenneth yang melihat kedatangan mereka pun mencoba menyalakan klakson untuk memberitahukan keberadaannya. Kebetulan juga Rahman dan Bambang kembali menembakkan petasan dan berhasil memancing para zombie itu, sehingga Kenneth langsung keluar dari truk demi menjemput putranya. Melihat zombie mulai berdatangan lagi, mereka berempat kemudian kembali masuk ke dalam truk tepat sebelum para zombie datang. Ningsih pun menelpon Rahman sambil menyuruhnya untuk bersiap-siap karena mereka akan menyebut mereka yang sedang berlindung di dalam kantor polisi dengan menggunakan truk itu, sehingga inilah yang terjadi. Untungnya mereka semua berhasil selamat dan tidak ada yang terluka sedikit pun. Tetapi siapa sangka kejadian itu justru membuat kaki Bambang terjepit oleh lemari besi, sehingga susah baginya untuk pergi kemana-mana lagi.
Terlihat para zombie itu mulai mengepung seluruh kantor polisi. Bahkan beberapa zombie berhasil masuk ke dalam melalui celah-celah tembok yang hancur akibat tabrakan, sehingga Rahman pun langsung menembaki para zombie tersebut. Ningsi yang ketakutan justru tak sengaja digigit oleh si kepala polisi yang sedang berada di dalam sel. Tak lama kemudian para zombie lain berhasil mengepung Rahman hingga mereka berdua tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum mereka dijemput ajalnya sebagai lelaki sejati, Rahman masih saja sempat memberikan cincin lamaran yang sudah ia janjikan sejak di awal film tadi. Tah nu kieu jalu. Di sisi lain, ketika Kenes dan yang lain berusaha menyelamatkan Bambang, terlihat para zombie semakin lama semakin ngebudal, sehingga Bambang akhirnya terpaksa harus mengorbankan diri demi bisa menyelamatkan mereka semua. Singkat cerita, mereka bertiga pun hendak pergi menggunakan motor. Kenes yang menyadari bahwa dirinya ternyata sempat tergigit oleh zombie pun berhenti begitu saja, yang mana hal itu menandakan bahwa ia tak punya banyak waktu lagi sebelum dirinya sendiri berubah menjadi zombie, sehingga mau tidak mau Kenes harus meninggalkan mereka berdua. Dengan menggunakan petasan, Kenes memancing para zombie agar mengejarnya. Kenes yang ogah menjadi zombie pun langsung menembak dirinya saat itu juga. Waktu pun semakin terang ketika Karina mencoba pergi dari desa itu. Mereka tak sadar bahwa ada salah satu zombie yang mencoba mengejarnya. Tak hanya itu saja, terlihat di salah satu apartemen, lebih tepatnya di Jakarta, terlihat salah seorang besti Pak Sadimin yang juga menerima paket jamu anjay ini. Namun sepertinya mereka masih belum tahu resiko apabila meminum jamu itu. Oh iya, itu jamunya udah kamu coba belum? Belum. Tamat ending yang sangat menganjaikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada, soalnya videonya udah panjang. Saya G pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.